Ya, alhamdulillah kita pada hari ini akan belajar tentang Nabi Saleh dengan kaumnya, yaitu kaum Samud. Wa ila Samuda akhahum Salihan. Wa ila Samuda akhahum Salihan. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Nabi Saleh. Pada kaum Samud kami utus saudara mereka yang bernama Saleh. Lalu Nabi Saleh langsung berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama didakwahkan oleh Nabi Saleh adalah tentang tauhid, ya, tentang tauhid uluhiyah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, ini tauhid uluhiyah. Jadi seruan dari Nabi Hud kepada umatnya, ya qaumi ya'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Qala ya qaumi ya'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada untuk kalian sekutu selain Allah. Tidak ada sekutu selain Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini ajaran dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pada saat ini kita belajar tentang Samud, ternyata juga nabinya mengajarkan tentang tauhid uluhiyah. Yang kita lihat, wa ila Samuda akhahum Salihan qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah wahai kaumku atau saudaraku, sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah. Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ma lakum min ilahin ghairuh. Asal kita tidak ada lagi Tuhan selain Allah yang pantas untuk kalian untuk kalian sembah. Ya, ini disebutkan seperti ini untuk meneguhkan tentang ibadatullah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk ya qaumi ya'budullah ma lakum min ilahin, wahai kaumku sembahlah Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din illa liya'budullah. Jadi
Nabi Hud pun ketika melihat ada ketidakberesan pada umatnya, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Hud supaya mengajarkan kembali kepada umatnya bahwa yang terpenting adalah ubudiyah atau ajakan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, alam min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Qad ja'akum bayyinatun min rabbikum. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa tidak ada tugas lain di muka bumi ini kecuali ubudullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi ibadah kepada yang lain itu adalah tertolak. Ibadah yang lain adalah tertolak. Nah, qad ja'akum bayyinatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhan. Hadirin rahimakumullah, para nabi dijelaskan kepada umatnya bahwa beliau mendapatkan mukjizat yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi selalu dibekali dengan mukjizat. Semua nabi itu dibekali dengan mukjizat. Karena kalau orang tidak percaya dengan nabi pada zamannya, lalu dia nyelenehlah. Kalau kamu benar nabi, mana SK-nya, kira-kira begitu ya. Ada ke SK kenabian? Bukti bahwa beliau diutus dari mana? Kalau bahasa Arab Jalan itu ada ya, ngaku ya, begitu kan? Bilang diutus oleh Nabi, itu ada bukti. Nah ini kan berat untuk menyampaikan kalau masalahnya seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu para nabi itu dengan mukjizat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu para nabi dengan mukjizat. Nah, di sini katakan qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhan.
Muhammad rahimahullah, apa mukjizat Nabi Saleh? Sebutkan di sini. Wadkuru ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuriha. Ingatlah ketika Allah Fal-Quru ija'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Ingatlah ketika Allah telah menjadikan untuk kalian khulafa. Siapa khulafa itu? Kita sudah belajar tentang khalifah ya. Min ba'di 'adin, sebelum kami atau sebelum kaum Samud. Kemudian telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhanmu. Hadhihi naqatullahi lakum ayat. Ini adalah naqatullah. Naqatullah itu artinya unta Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaannya kalau aneh-aneh mintanya. Masa disuruh diminta kalau kita kamu Nabi itu coba batu itu bisa beranak keluar onta. Ada itu kalau kamu Nabi doa sama Allah supaya batu dosa kita itu bisa melahirkan onta, maunya begitu. Nah kalau kita yang masih jamaahnya kalau gitu ya. Bukti Nabi minta supaya beliau minta kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah, saat itu juga bisa berubah menjadi mukjizat. Jadi ini rencana atau yang hendak diminta oleh mereka. Hadhihi naqatullahi lakum ayat. Ini onta ini onta adalah ontanya Allah untuk kalian boleh jadi untuk kalian ini adalah mukjizat onta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan dia diganggu. Ya, fadharuha takum fi ardillah. Fadharuha takum fi ardillah. Nah kata fadharuha, tinggalkan atau biarkan dia makan di bumi Allah ini. Ya. Jadi diperintahkan untuk dibiarkan, tetapi jangan diganggu gitu. Ya onta itu jangan diganggu. Onta jangan diganggu, biarkan di bumi Allah itu. Jangan kalian ganggu dengan jangan kalian ganggu dengan
musuh itu jangan disakiti, nanti kamu yang mendapatkan siksaan yang pedih. Fayakhudhukum adzabun alim. Nah, hadirin, kalau sudah Nabi minta, kemudian rakyatnya sudah melihat langsung mukjizat yang gak mungkin batu itu bisa melahirkan onta. Kalau kalian juga belum percaya, awas ya. Azab pedih itu sudah menunggu kalian ya. Ini diperlihatkan mukjizatnya, tetapi bagi yang tidak mau beriman, dia bisa melihat tetapi dia tidak bisa mengambil pelajaran sehingga dia tetap dalam kekufuran. Ini tentang amanah dari Nabi Saleh, jangan diganggu. Cuman masalahnya onta ini bukan sembarang onta ya. Sumber air di kampung saat ya, itu banyak, tapi kalau hari di mana onta itu dapat giliran, pokoknya sumber air kering gitu ya, sumber air itu kering, minum sama onta. Dan gak boleh ada satupun yang negor ya. Kalau onta kalau onta itu mau ngapain saja, gak boleh gak boleh ditegur ke onta. Dan ternyata gak kuat orang kampung. Gimana kita mau minum kalau satu harian jadi satu harian kita nggak bisa minum, gimana caranya? Ini sumbernya sumber dari untuk kita semua ini. Kalau hari ini kita bisa ngambil, besok nggak bisa lagi. Kenapa? Onta semua yang ngambil ya, itu maksudnya. Nah, ketika onta itu sudah keluar dari batu itu, selanjutnya adalah Nabi Saleh mengatakan wala tamassu hamsu, jangan kalian mengganggu daripada onta itu. Wala tamassu hamsu, jangan diganggu itu onta ya. Fayakhudhukum adzabun alim, nanti kamu akan dapat azab yang pedih ya. Nanti kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, ini tentang Nabi Saleh ya. Itu keistimewaannya. Dan tidak ada lagi Nabi yang memiliki keistimewaan yang hampir dekat-dekat dengan Nabi Saleh. Akhirnya kan nanti mereka akhirnya membunuh onta ya, mereka akhirnya membunuh onta ya. Karena nggak kuat juga ngasih minum, masih minum semua yang ada ya, kita nggak dapat jatah. Akhirnya onta mukjizat ini pun dibunuh oleh mereka. Ini tentang perbuatan yang dilakukan oleh umat Nabi Saleh. Allah berfirman, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di
Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai khulafa, min ba'di adin, setelah kaum Ad. Ya. Jadi setelah kaum Ad yang memiliki kekuasaan itu yang besar adalah kaum Samud ini, ya, kepada kaum Samud. Ya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di Adin. Ingatkanlah ketika Allah telah saat Allah telah jadikan untuk kalian khulafa, ya, di muka bumi ini sebelum ya, jadi mereka jadi khulafa itu katakan di sini wadhkuru idh ja'alakum, ingatlah ketika Dia jadikan kamu khalifah. Ya. Setelah kaum Ad. Jadi setelah kaum Ad itu ya menggantikan kekhalifahan itulah kaum Samudnya. Ya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di Adi. Wa bawwa'akum fil ardi, dan menempatkan kamu di bumi ini. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuriha kusura wa tanhituna jibala buyuta. Dan ingatlah ketika Dia telah menjadikan kaum, yang menjadikan kamu khalifah setelah kaum Ad, dan menempatkan kamu di muka bumi ini. Nah, di tempat yang datar itu kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Itu yang bisa mereka lakukan. Katakan di sini, ya, menempatkan kamu di muka bumi. Setelah kaum Ad binasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berulang kembali, ya, terkait dengan apa ini, tentang kenapa mereka mendapatkan keistimewaan untuk menjadi khalifah, karena mereka kaum yang juga memiliki kepiawaian, kehebatan. Di antaranya kalian bisa mendirikan istana-istana dan, ya, di tempat yang kemudian di bukit-bukit itu dibangunkan rumah dengan cara bukit itu dipahat sama mereka. Itu bisa jadi rumah. Nggak tahu sekarang siapa teknologi dia begitu bisa, ya. Jadi bisa jadi rumah tempat tinggal mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wadhkuru ala Allah." Ya. Ingatlah tentang
tentang nikmat-nikmat Allah. Wala ta'thaw bil ardi mufsidin, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah ini tentang keutamaan mereka, ya, tentang keutamaan mereka kaum Samud. Tetapi ya, ketika mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan diturunkan nabi di tengah-tengah mereka, mereka juga tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah betul-betul berat, sudah ya. Hidup Nabi ada di tengah-tengah mereka, mukjizat juga mereka bisa lihat langsung, tapi tidak tergerak hati untuk beriman, itu adalah sangat berat penyakitnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kaum Samud untuk ingat-ingat kembali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah ya, dianugerahkan itu. Nah, mengingat nikmat itu penting sekali. Ya, ingat nikmat. Kalau enggak, biasanya kita lebih cenderung untuk mengingat yang susah daripada mengingat yang dapat nikmatnya ini. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk mengingat-ingat apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Ya. Sebutkan lagi tentang keutamaannya. Yang sebutkan apa saja. Di antaranya tadi itu adalah ya, di antaranya mereka bisa memahat gunung sehingga menjadikan rumah di gunung-gunung itu. Itu di antara keistimewaan mereka. Tetapi qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi lilladziina istud'ifu liman aamana minhum ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbih. Ya. Maka di sini pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah. Ya. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi lilladziina istud'ifu liman amana minhum. Ya. Pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah. Ya. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi lilladziina istud'ifu. Ya, itu. Ya. Qala al-mala'u alladziina istakbaru, adapun orang-orang pembesar-pembesar, pemuka-pemuka berkata, qala al-mala'u alladziina istakbaru, mereka yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini ternyata berbeda-beda penyikapan. Para pemuka yang menyombongkan diri di hadapan orang-orang lain dari kaumnya, ternyata mereka di sini sampai bertanya begini, tahukah kamu bahwa Soleh adalah seorang dari Rasul dari Tuhan kamu? Jadi untuk memastikan, tapi untuk melok-melok sebenarnya.
pembesar-pembesar di sana tuh mengatakan begini, tahu nggak kamu bahwa si Hud itu telah diutus menjadi nabi? Jadi itu pertanyaannya. Qul malau ladzina istakbaru lil ladzina min qaumihi lil ladzina istakbaru liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Pertanyaan kepada orang yang beriman, betul ke Muhammad itu telah diutus? Nah gitu ya. Ini yang ingin dibuat ragu itu adalah tentang Nabi itu dianggap gak ada buktinya lah kira-kira. Kok kalian beriman sih? Kira-kira begitu jawaban ini bicara. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Nah, umatnya bilang kami adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang diutus kepada beliau. Ya, ini dari kaumnya Nabi Hud. Ya, sungguhnya kami percaya, kami yakin kepada sungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikan. Ya, sungguhnya kami percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Hud itu, kami yakin. Nah ini jawaban dari umatnya Nabi Hud. Lalu akhirnya mereka akhirnya menyembelih onta. Mereka akhirnya membunuh onta. Nah ini kesalahan besar ya. Ini kesalahan besar. Mukjizat dibunuh. Wah ini mukjizat itu. Ini kesalahan yang sangat fatal dari umat Nabi Hud. Setelah itu mereka berbuat durhaka ya, dan menyembah unta dan menentang perintah-perintah Allah yang telah disampaikan ya, kepada mereka oleh Nabi Saleh. Jadi yang telah disampaikan oleh Nabi Saleh kepada mereka tentang keimanan itu semua didustakan oleh mereka. Kemudian sampai tadi itu bilang meragukan orang yang beriman, betul tidak itu sih? Saleh itu nabi, gitu ya. Betul tidak dia nabi? Itu. Nah itu bagian yang terpenting dari kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Samud namanya, ya, kaum Samud. Nah kaum Samud ini adalah disebutkan, ini sebenarnya nama dari kabilah dulu. Samud itu namanya nama dari kabilah, tapi termasuk kabilah yang baidah namanya ya, Arab baidah. Arab baidah itu Arab yang memang gak bisa ya, kaum Arab yang tadi disebutkan dengan baidah ini yang sudah punah sudah. Jadi baidah ini Arab punah sudah nggak ada lagi.
Samud ini Arab yang baidah, Arab yang punah. Baidah ini atau nama kaum Samud ini adalah anak dari Asir bin Iram bin Sam bin Nuh. Kira-kira berapa keturunan itu? Jadi Samud itu anak dari Asir bin Iram bin Sam bin Nuh. Berapa keturunan? Ya. Asir bin Iram satu, ya. Asir bin Iram. Kemudian itu bin Nuh. Jadi kira-kira ada 5 atau 4 garis keturunan ke atas. Kalau sama itu ada keturunannya Nabi Nuh. Ya. Dan umat Nabi Nuh yang kaum Samud itu berarti dulunya orang tuanya adalah yang mau untuk tunduk dengan ajaran Nabi Hud alaihissalam. Ini keturunan dari Samud. Mereka inilah yang nanti akan menunjukkan kekufuran yang sangat besar pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kaum Samud. Cerita tentang Samud juga sangat panjang ya, tentang cerita ini. Tapi intinya adalah Al-Quran gak mau ceritain. Kalau dianggap cerita itu gak terlalu penting untuk diulang. Ya. Ya, yang diceritakan hanya yang global-global saja, yang kita penting untuk kita pelajari. Dengan Muhammad pun mudah untuk mempelajari. Mereka ini umat yang ternyata juga menyembah apa yang disembah oleh umat Nabi Nuh alaihissalam, yaitu berhala. Ya. Berhala-berhala yang mereka sembah. Ini kaum Samud. Mereka minta bukti kerasulan. Ya. Jadi bahasanya Fatina bima ta'iduna, datangkan kepada kami kalau apa saja yang telah kami buktikan kerasulan. Kalau memang kamu betul-betul ujungnya untuk Nabi Muhammad, kalau kamu ditantang oleh kaummu, ya, sebelum kamu itu ada nabi dan para nabi bahkan yang juga mendapatkan pertentangan juga besar. Ada Nabi Nuh alaihissalam, ya, bahkan anak istri nggak mau ikut. Dan ada kaum selanjutnya setelah Nuh kita berbicara tentang Nabi Hud, ya, dan Nabi Hud. Selanjutnya kita baru bicara tentang Nabi Saleh, ya. Di sudah 3 nih Nabi dalam perjalanan dakwah Muhammad
itu disebutkan sudah 3. Nabi Nuh dengan permasalahannya, Nabi Hud juga dengan permasalahannya, selanjutnya Nabi Shalih. Hanya ketika Nabi Muhammad diutus, hampir semua penyakit-penyakit umat terdahulu yang kalau nabi-nabi mereka terdahulu itu ijil atau bisa untuk menghabiskannya, ya. Ternyata seluruh penyakit umat terdahulu itu hampir merata ada di umat Nabi Muhammad. Itu masalahnya. Pokoknya menyembah berhala itu di umat Nabi Muhammad banyak sekali berhala-berhala, ya. Mengurangi timbangan juga nanti teman-teman Nabi Muhammad banyak yang melakukan hal itu, ya. Dan macam-macam nanti dijelaskan, diceritakan ini umat penyakitnya ini, umat penyakit ini, umat penyakit ini, cara mengatasinya oleh nabi mereka masing-masing. Nah, apa enggak Nabi Muhammad menjadi terasa sekali perjuangan beliau. Oh iya, ya bukan saya sendiri yang di jalan dakwah kayak begini. Ternyata banyak sekali tantangan-tantangannya, ya. Udah melihat mukjizat saja nggak mau beriman, ya. Apalagi aku yang tidak memilih untuk mendapatkan mukjizat seperti itu, ya. Nabi Muhammad memilih apa? Memilih Al-Quran sebagai mukjizatnya sehingga abadi sampai ke kita, ya. Itu nanti tujuan daripada cerita kaum atau nabi-nabi bersama kaumnya. Kemarin ketika kita bicara tentang Nabi Hud, kira-kira apa yang paling utama dari penyakit umat Nabi Hud itu? Kaum Ad. Cari-cari di situ, ya, tubuh mereka kuat tapi mereka tidak mau tunduk dengan ajaran Nabi, ya. Nah, sekarang kita belajar Nabi Soleh, ya. Nabi Soleh ternyata umatnya melihat langsung doa, kemudian hasilnya kedua onta itu juga akhirnya disembelih juga, ya, oleh sembelih juga. Nah, di sini banyak pelajaran yang bisa diambil oleh kita semua, ya, tentang cerita para nabi. Ini nggak mungkin tidak ada manfaatnya. Bahkan meskipun ceritanya hampir sama, sebenarnya isinya berbeda, ya, isinya selalu berbeda. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan nanti, ya, tentang bagaimana para nabi kita mendapatkan mukjizat-mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dikasih atau diberikan mukjizat. Hanya mukjizat yang abadi itu adalah Al-Quran, itu mukjizat abadi. Yang lain habis dengan habisnya periode atau masa kenabian. Itu mukjizat fisik, meninggal habis juga mukjizat itu. Tapi Nabi Muhammad meninggal, Al-Quran tetap ada. Nah, ini kelebihan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Baik, ada pertanyaan? Waalaikumsalam.